Obligasi. Obligasi pada dasarnya adalah surat utang. Ketika kalian beli obligasi, kalian itu seperti meminjamkan uang kepada pihak yang menerbitkannya. Pihak penerbit ini bisa pemerintah atau perusahaan. Sebagai imbalannya, mereka akan bayar bunga secara berkala. Dan di akhir masa jatuh tempo, modal kalian akan dikembalikan sepenuhnya. Jadi, bisa dibilang ini investasi yang resikonya relatif rendah. Nah, mari kita bedah lebih dalam. Tingkat risiko rendah. Obligasi pemerintah khususnya dianggap paling aman karena dijamin negara. Resiko gagal bayar sangat kecil. Obligasi perusahaan punya risiko sedikit lebih tinggi. Potensi keuntungan moderat. Keuntungan utamanya berasal dari kupon bunga yang rutin dibayarkan. Biasanya tingkat kuponnya lebih tinggi dari bunga deposito bank. Jadi, ini cocok buat kalian yang ingin pendapatan pasif stabil. Jangka waktu investasi. Jangka menengah hingga panjang. Obligasi biasanya punya masa jatuh tempo 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun atau lebih. Ini tidak untuk investasi jangka pendek. Modal awal. Bervariasi. Ada obligasi pemerintah yang bisa dibeli dengan modal kecil, mulai dari 1 juta rupiah. Tapi, ada juga yang butuh modal lebih besar. Likuiditas. Cukup liquid. Obligasi bisa dijual di pasar sekunder sebelum jatuh tempo. Tapi harganya bisa naik atau turun tergantung kondisi pasar. Jadi, ada potensi kerugian jika dijual sebelum jatuh tempo. Kemudahan akses dan manajemen. Cukup mudah. Kalian bisa beli melalui bank, sekuritas, atau platform investasi online. Setelah dibeli, kalian tinggal tunggu saja kuponnya dibayarkan. Tujuan utama, untuk mendapatkan pendapatan pasif yang stabil, dan juga untuk menjaga nilai modal dari inflasi. Obligasi cocok sebagai pondasi portofolio investasi kalian. Reksadana. Reksadana itu seperti wadah yang mengumpulkan dana dari banyak investor. Dana ini kemudian dikelola oleh manajer investasi profesional. Mereka yang akan memutuskan dana itu mau diinvestasikan kemana. Bisa ke saham, obligasi, atau pasar uang. Jadi, kalian tidak perlu pusing mikirin mau beli saham apa atau obligasi apa. Semuanya sudah diatur. Reksadana ini ideal banget buat kalian yang super sibuk atau baru banget mulai investasi. Tingkat risiko bervariasi. Reksadana itu banyak jenisnya, mulai dari reksadana pasar uang yang risikonya paling rendah. Lalu, ada reksadana pendapatan tetap yang risikonya moderat. Dan ada reksadana saham yang risikonya paling tinggi. Jadi, kalian bisa pilih sesuai dengan toleransi risiko kalian. Potensi keuntungan bervariasi. Reksadana pasar uang keuntungannya kecil, tapi stabil. Reksadana pendapatan tetap, keuntungannya lumayan. Nah, kalau reksadana saham, potensinya besar, tapi juga bisa rugi. Potensinya bisa sampai puluhan % dalam setahun. Jangka waktu investasi. Tergantung jenisnya. Reksadana pasar uang cocok untuk jangka pendek. Reksadana pendapatan tetap untuk jangka menengah. Dan reksadana saham paling cocok untuk jangka panjang, lebih dari 5 tahun. Modal awal. Sangat terjangkau. Kalian bisa mulai investasi reksadana dengan modal mulai dari Rp10.000 saja. Iya, kalian tidak salah dengar, cuma Rp10.000. Likuiditas. Sangat liquid. Kalian bisa mencairkan reksadana kapan saja. Biasanya dana akan masuk ke rekening kalian dalam beberapa hari kerja. Tapi, ada biaya penjualan jika kalian mencairkan dalam waktu singkat. Kemudahan akses dan manajemen. Sangat mudah. Kalian bisa beli dan jual reksadana lewat aplikasi di HP kalian. Kalian tidak perlu memantau pasar setiap hari. Manajernya yang akan urus semuanya. Tujuan utama, untuk diversifikasi. Dengan reksadana, kalian bisa langsung investasi di banyak instrumen dengan modal kecil. Tujuan lainnya adalah untuk menabung secara rutin dan tentunya untuk melipat gandakan aset secara profesional. Saham. Saham itu adalah bukti kepemilikan kalian di sebuah perusahaan. Ketika kalian beli saham, kalian itu jadi salah satu pemilik dari perusahaan itu. Misalnya, kalian beli saham Telkom. Berarti, kalian adalah pemilik sebagian kecil dari perusahaan Telkom. Investasi saham ini punya potensi keuntungan yang paling besar, tapi resikonya juga paling tinggi. Jadi, investasi saham itu butuh keberanian dan juga pengetahuan yang cukup. Tingkat risiko tinggi. Harga saham bisa naik turun drastis dalam waktu singkat. Potensi kerugian juga bisa besar. Risiko bangkrutnya perusahaan juga harus dipertimbangkan, karena kalau perusahaannya bangkrut, uang kalian bisa hilang. Potensi keuntungan tinggi.
Keuntungan bisa dari dividen. Dividen itu laba perusahaan yang dibagi-bagikan ke pemegang saham. Selain itu, keuntungan juga dari kenaikan harga saham. Kenaikan harganya bisa sangat signifikan, apalagi kalau lokasi perusahaan itu strategis. Jangka waktu investasi. Jangka pendek, menengah, atau panjang. Tergantung strategi kalian, ada yang beli untuk jangka pendek, tapi ada juga yang untuk jangka panjang. Rata-rata, untuk mendapatkan keuntungan maksimal, perlu jangka panjang. Modal awal. Tergantung harga per lembar saham. Di Indonesia, satu lot saham itu 100 lembar. Jadi, kalau harga sahamnya Rp5.000 per lembar, modal awalnya Rp500.000. Sekarang sudah banyak sekuritas yang membolehkan beli pecahan saham, jadi modalnya bisa lebih kecil. Likuiditas. Sangat liquid. Saham bisa dijual kapan saja selama jam bursa, dan uangnya bisa langsung masuk rekening dalam beberapa hari kerja. Ini yang bikin saham menarik bagi sebagian orang. Kemudahan akses dan manajemen. Cukup mudah. Kalian bisa transaksi saham lewat aplikasi di HP kalian, tapi manajemennya butuh waktu dan riset. Kalian harus rajin baca berita, laporan keuangan, dan analisis. Ini bukan investasi yang bisa ditinggal begitu saja. Tujuan utama untuk pertumbuhan modal yang agresif dalam jangka panjang. Cocok buat kalian yang berani mengambil risiko untuk mengejar keuntungan besar. Emas. Emas ini sudah dikenal dari zaman dulu sebagai aset yang aman. Emas fisik seperti emas batangan atau perhiasan, atau bisa juga emas digital. Keunggulan utamanya adalah nilainya cenderung stabil. Jadi, emas ini cocok buat kalian yang ingin melindungi aset dari inflasi. Tingkat resiko sangat rendah. Harga emas cenderung stabil, bahkan sering naik saat kondisi ekonomi tidak menentu. Emas sering disebut sebagai safe haven. Potensi keuntungan moderat. Keuntungan dari emas berasal dari kenaikan harganya dalam jangka panjang. Jangan berharap untung besar dalam waktu singkat, tapi harganya jarang anjlok parah. Jangka waktu investasi. Jangka panjang. Idealnya investasi emas itu untuk disimpan minimal 5 tahun atau bahkan lebih. Ini bukan untuk trading harian. Modal awal. Terjangkau. Kalian bisa mulai dengan membeli emas 0,1 gram. Atau bisa juga menabung emas digital lewat aplikasi. Modalnya bisa mulai dari belasan ribu rupiah. Likuiditas. Sangat liquid. Emas fisik bisa dijual di mana saja, di toko emas atau pegadaian. Emas digital juga bisa dicairkan kapan saja. Ini salah satu keunggulannya. Kemudahan akses dan manajemen. Sangat mudah. Kalau emas fisik, kalian perlu tempat penyimpanan yang aman. Kalau emas digital, tinggal di aplikasi saja. Tidak perlu pusing pantau setiap hari. Tujuan utama, untuk menjaga kekayaan dari inflasi. Emas cocok sebagai diversifikasi aset. Jadi, kalau investasi kalian di instrumen lain lagi turun, emas bisa jadi penyeimbang. Properti. Ini investasi yang butuh modal paling besar. Properti bisa berupa tanah, rumah, atau apartemen. Keuntungannya bisa dari dua hal. Pertama, dari kenaikan harga jualnya. Kedua, dari pendapatan sewa jika propertinya disewakan. Tingkat resiko, rendah hingga moderat. Nilai properti cenderung naik dalam jangka panjang. Tapi bisa juga turun jika lokasinya kurang strategis. Resiko utamanya adalah jika properti sulit dijual. Potensi keuntungan tinggi. Properti bisa memberikan keuntungan dari kenaikan harga jual dan juga pendapatan sewa. Kenaikan harganya seringkali jauh lebih tinggi dari inflasi, apalagi kalau lokasi propertinya strategis. Jangka waktu investasi. Jangka panjang. Investasi properti bukan untuk setahun 2 tahun. Idealnya untuk disimpan bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun. Modal awal sangat besar. Untuk beli properti, kalian butuh modal ratusan juta, bahkan miliaran rupiah. Tapi bisa juga dengan skema kredit pemilikan rumah atau KPR. Tapi tetap saja, uang muka dan cicilannya tidak kecil. Likuiditas sangat rendah. Properti tidak bisa dijual dalam waktu cepat. Prosesnya bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Kalian tidak bisa langsung dapat uang tunai. Kemudahan akses dan manajemen. Kurang praktis. Pembelian properti butuh banyak dokumen dan proses yang rumit. Setelah beli, kalian juga harus mengurus perawatan dan pajak. Kalau disewakan, kalian juga harus mengelola penyewa. Tujuan utama untuk pertumbuhan modal yang signifikan dan juga untuk pendapatan pasif dari sewa. Ini cocok buat kalian yang sudah punya modal cukup besar.